akan belajar bersama Mbak Tata terkait apa itu desain proses, lalu implementasi desain prosesnya sendiri itu gimana sih dalam product development, dan juga apa sih perannya product management nih dalam desain proses. Kurang lebih kayak gitu, dan nantinya itu akan dijelasin lebih lanjut sama Mbak Tata. Oke, di sini juga udah ada Mbak Tata, langsung aja kita sapa. Halo Mbak Tata. Oh, halo, halo Fadira. Halo teman-teman. Gimana nih hari ini? Tadi banyak yang ini ya, udah ikutan Miro. Kayaknya feelingnya bermacam-macam. Semoga semuanya bersemangat ya untuk belajar di jam 7 malam ini. Iya. Oke, ini Mbak Tatanya juga kelihatannya udah semangat ya, teman-teman. Jadi kita juga harus semangat, meskipun tadi mungkin ada yang ngerasa, kecewa, insecure, dan lain-lain, nggak apa-apa, kita tetap harus semangat hari ini supaya, materi yang diberikan oleh Mbak Tata bisa terserap dengan baik gitu ya. Jangan sampai kita sia-siakan nih ilmunya Mbak Tata gitu. Oke Mbak Tata, mungkin bisa aja Mbak langsung, untuk share, materi hari ini? Oke, sure. Thank you, Fadira. Aku take Oke, over thank you Mbak. screen-nya ya. Ya, oke, thank you Mbak. Oke, thank you. Alright, selamat malam teman-teman. Aku mau sapa teman-teman lagi nih. Apresiasi banget ya. Di sini ada 41 orang dan mungkin akan nambah. Aku lihat masih ada yang di waiting room gitu ya. Jadi semangat gitu ya ngelihat ternyata banyak yang mau belajar gitu. Padahal udah malam-malam kayak gini dan masih mungkin sebelumnya udah ada kerjaan ini itu gitu, tapi udah hadir di sini. I think starting out is the hardest part gitu, tapi kalian udah di sini, jadi ya mari kita belajar bareng-bareng gitu. Dan mungkin aku mau reiterate aja kalau di sini kita belajar bareng. Aku akan share apa yang aku tahu dan pengalaman aku selama ini gitu ya. Tapi aku juga pengen bisa belajar juga nih dari kalian. Mungkin dari kalian juga punya pengalaman yang lain di konteks yang lain gitu ya. Cuman di sini aku izin share screen. Udah kelihatan belum ya? Sudah Mbak. Udah ya, oke. Mungkin kita mulai aja ya. Di sini aku mungkin akan share sedikit tentang apa yang aku tahu terkait desain proses dalam konteks product management gitu. Mungkin boleh tahu dulu nggak nih di sini siapa yang pernah jadi desainer atau researcher gitu? Dalam konteks manapun ya, di product management atau bukan product management. Mungkin bisa raise hand. Di sini bisa raise hand nggak sih Mbak Fadira? Bisa bisa, Mbak. Bisa ya? Iya. Rahma Lindui raise hand ya. Udah pernah jadi researcher atau desainer ya? Kalau yang jadi PM, so far di sini ada banyak atau nggak ada? Yang currently PM mungkin bisa raise hand juga. Mohon maaf, oh nggak apa-apa. Oh, ada Narumi Hartandi, desainer gitu ya. Oke. Oke, jadi so far ada yang Safa PM ya, berarti ya. Berarti ada yang PM, ada yang desainer gitu ya. Mungkin di sini aku akan spesifik gitu jelasin, coba share terkait desain proses dalam konteks product management gitu. Jadi saat ini aku adalah seorang PM. Mungkin sekalian perkenalan dulu ya, belum perkenalan proper nih sama teman-teman sebelumnya. Jadi namaku Yulita. Jadi kalau lihat nama di Zoom juga Yulita gitu ya. Tapi biasanya dipanggilnya Tata, panggilnya Tata aja biar lebih gampang. Jadi dulu pernah kerja di beberapa perusahaan teknologi gitu ya. Di Gojek pernah di Traveloka juga. Terus pernah juga di aku starting out platform edukasi juga namanya Fokraft gitu. Nah, jadi aku nih switch sebelumnya jadi researcher gitu ya, mungkin researcher lebih ke academic background, terus masuk ke Gojek, mulai kenal product development gitu ya, starting out as a UX researcher, terus jadi interaction designer juga, terus sekarang jadi product manager gitu. Nah, jadi sekarang ini aku currently jadi product manager di GovTech Telkom. Jadi Telkom tuh punya kayak satu sub-org gitu ya, yang memang fokus di digitalisasi gitu ya. Nah, aku sekarang jadi product manager di situ. Mungkin itu perkenalannya. Jadi apa yang mau aku share tadi mungkin udah sedikit dibahas sama Mbak Fadira ya. Kurang lebih pengen kasih tahu aja sih desain proses dalam konteks product management tuh kalau berdasarkan point of view aku tuh seperti apa gitu ya. Dan implementasinya tuh kayak gimana emangnya sih caranya kita bisa ngedevelop produk yang emang benar-benar mengimplementasikan desain proses yang baik gitu.
Terus peran PM gimana nih dalam mengimplementasi desain proses tersebut gitu ya. Jadi kita akan coba bahas gitu, mungkin waktunya nggak terlalu banyak, tapi kita coba kenalan lah gitu ya, lebih jauh lagi, dan supaya bisa juga teman-teman mungkin harapan aku sih bisa starting out with the right mindset gitu ya, keluar dari sini tuh bisa tahu sebenarnya essence dari developing design driven product itu seperti apa. Dan mungkin nanti kalau ada waktu aku juga mau share dikit case study-nya gitu, apa yang aku bangun di tempat aku sekarang yang mungkin bisa memberikan contoh lah, atau supaya teman-teman kebayang kira-kira emang implementasi dari desain proses kalau di product development kayak gimana gitu. Itu mungkin nanti kita bisa juga bahas itu bareng-bareng. Oke, mungkin aku masuk aja ya ke pertama. Mungkin mau tahu dulu sih dari teman-teman nih, tadi kan ada yang udah pernah jadi desainer atau researcher, mungkin punya have some ideas around it gitu ya, design thinking itu apa, desain proses itu apa, tapi boleh share nggak nih dari teman-teman apa yang terlintas di kepala teman-teman kalau misalnya dengar istilah design thinking atau desain proses? Boleh nggak? Mungkin boleh di chat, boleh raise hand, boleh langsung open mic, kita santai aja di sini ya, kita kayak ngobrol dan diskusi bareng aja. Ini siapa? Aldila, aku testing desain dikit dan research. Double Diamond Framework. Oke. Apalagi? Atau ini aja yang terlintas nih. Flow. Oke. Flow. Ya. Jadi ada Double Diamond Framework, tapi kayaknya the first stop tuh kayak ini ya, lebih ke framework atau cara berpikir gitu ya. Thinking proses dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang flow, mungkin itu lebih ke design craft-nya, jadinya flow gitu ya. Oke, nah mungkin aku bisa share dikit ya. Mungkin dari teman-teman pernah lihat ya, banyak banget nih kalau misalnya Google gitu ya, design thinking atau design proses tuh ada banyak banget point of view dan banyak banget gambar-gambar cantik kayak gini gitu kan. Jadi kalau yang pojok kiri atas nih, design thinking, ini kalau nggak salah ini versinya IDEO gitu ya. Jadi dia mengemphasize bahwa design thinking itu a continuous cycle yang nggak berhenti gitu ya. Jadi dari ngide, terus dari empathize dulu, terus udah ngedefine dulu gitu kan, terus ideasnya dites, terus diprototype dan seterusnya lanjut gitu. Jadi design thinking itu continuously dilakukan gitu untuk bisa nge-shape produk yang baik. Terus di sini tadi ada yang sebut double diamond ya. Nah, ini dia nih double diamond nih. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang baru pertama kali dengar gitu ya. Jadi double diamond itu adalah framework thinking di mana kita tuh fleksibel dalam berpikir gitu. Kita bisa berpikir secara konvergen dan secara divergen. Maksudnya konvergen divergen tuh kalau misalnya dulu zaman SMA gitu ya, ingat ada lensa yang konvergen dan divergen gitu, itu ketika kita konvergen kita tuh mempersempit opsi gitu, tapi ketika kita divergent itu kayak kita memperluas opsi gitu ya. Jadi double diamond ini ketika kita discover, kita memperluas opsi kita mungkin nggak terlalu restricted sama constraint dan lain sebagainya, tapi ketika kita define requirement akan lebih mengerucut gitu ya, karena nggak bisa semuanya di tackle at the same time, kita harus prioritize, baru ketika develop, eksplorasinya juga berkembang lagi, yaitu divergent lagi, lalu ketika deliver, convergent lagi. Ini juga salah satu thinking proses yang dikaitkan dengan definisi desain proses atau design thinking gitu. Terus di bagian bawah ini juga ada adalah step-step dari design thinking yang sebenarnya sama kayak yang di pojok kiri atas gitu ya, cuman mungkin visualnya aja beda, yaitu empati dulu, lalu kita kalau udah ngerti problemnya apa, kita coba define secara eksplisit problemnya apa, terus kita ideate solusinya, prototype, dan tes. Mungkin aku nggak akan drill down ke sini satu-satu gitu ya, gimana cara satu-satu empathize tuh apa definisinya, define tuh gimana, dan lain sebagainya, karena kita cuma punya waktu yang cukup terbatas. Cuman aku mau ngegambarin di sini kalau memang design thinking itu sebenarnya
ada banyak mungkin yang menjawantahkan ini jadi berbagai macam point of view atau gambar yang cantik-cantik gitu ya. Tapi sebenarnya design thinking itu ya yang dikedepankan adalah ya thinking prosesnya gitu. Proses kamu berpikir nggak yang langsung jumping to solution, tapi step by step melalui empati gitu ya. Pertama empati dulu ke user, baru kita bisa explore solutionnya seperti apa. Nah, intinya kalau menurut aku nih, implementasi desain proses dalam product development itu berarti secara konsisten melibatkan user di segala fase produk. Kalau tadi sebelumnya kita lihat ada empati, kita nge-define, kita ideate, itu harus apa ya, user tuh jadi apa ya, kalau ibaratnya tuh jadi kiblatnya gitu ya, jadi ragu dikit langsung refer kalau user would user like this or not, would user be happy about it or not gitu. Jadi kalau gue boleh ini santai aja ya gue lo. Jadi kalau boleh di oversimplifikasi gitu ya, proses development produk dari nol, dari ngide sampai jadi produk, mungkin bisa kayak gini gitu ya. Pertama kita discover dulu problemnya apa, terus ada banyak banget pasti problem, terus tapi gimana cara kita strategize untuk nge-build solusinya, terus baru kita execute gitu ya. Ini 3 step yang di oversimplified, I know, tapi ini untuk menggambarkan bahwa misalnya si orang ini adalah user produk kamu, ya kamu benar-benar ngelibatin tuh dari awal sampai akhir gitu. Nah, jadi mungkin tadi ada juga yang bilang ketika aku bilang desain proses atau design thinking, apa sih yang terlintas di kepala kalian gitu. Tadi ada yang bilang flow gitu kan ya, atau interface gitu. Nah, memang sebelum-sebelumnya gitu ya, sebelum design thinking ini mulai banyak di-apply di product development, memang pandangannya itu dulunya desain itu ya di ujung gitu. Ketika PM-nya udah bikin requirement, terus si desainnya itu ya udah ngebuat desainnya, ngeeksekusi desainnya sesuai requirement yang ada gitu ya, udah jadi, udah cantik, lalu dieksekut ke development gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu tuh yang agak harus di switch dikit anggapan bahwa desain itu cuma ada di bagian eksekusi aja gitu. Karena sebenarnya desain itu adalah proses thinking yang harus dilakukan atau di-apply dari awal, bahkan sebelum kamu tahu mau nge-build apa gitu ya. Bahkan sebelum kamu yakin bahwa problemnya tuh apa. Jadi ini sebenarnya lebih ke kayak mindset bahwa ya defining everything itu harus dengan rigorous method dan harus melibatkan si user ini gitu. Jadi ini ya, kalau dari sini takeaway-nya memang desain itu nggak cuma di bagian eksekusi aja, interface dan flow, tapi juga dari segi defining problem dan strategizing solution. Gitu. Oke, nah selanjutnya nih, gimana caranya implementasi desain proses gitu ya di produk kalian gitu. Sebenarnya kalau aku ngelihatnya kayaknya ada 3 hal dulu gitu ya yang harus yang perlu di set dulu nih mindsetnya tuh, mungkin kita samain dulu nih gitu. 3 hal ini penting untuk kita nyamain mindset kalau mau meng-apply si proses desain yang baik di product development kalian gitu ya. Sorry. Yang pertama itu always apply beginner's mindset. You're not your users. Jadi intinya kita tuh nggak mungkin akan kesulitan nih untuk nge-apply desain proses dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau misalnya kita assume bahwa oh ya udah gue pakai kok barangnya tiap hari gitu, gue pakai kok produknya tiap hari, jadi nggak perlu I kinda know how the users think. Itu tuh jangan gitu. Jadi always apply beginners mindset adalah always question what you believe in gitu terkait user kalian gitu. Jadi selalu kasih ruang buat keraguan atau doubt gitu ya ketika assume sesuatu terkait user, because you're not your users. Itu yang pertama. Terus yang kedua, remember that it's not the user's job to tell us what to build gitu. Jadi kalau misalnya tadi balik lagi nih ke fase ini gitu ya, ini tuh ketika kita defining problem or defining solution, nggak se-straightforward itu sih seringkali ketika kita
tanya ke user, jadi permasalahan Anda apa gitu. Terus dia bisa come up dengan sesuatu yang sangat jelas dan logis gitu ya, dan bisa kita put action into gitu. Nggak, most of the time nggak kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah melakukan research gitu ya, ya hal-hal kayak gitu tuh justru menantang juga ya untuk benar-benar tahu, benar-benar understand si usersnya itu kayak gimana gitu. Jadi it's not as simple as that, makanya perlu juga nih buat kita PM tuh aware gimana caranya bisa ngegali insight dari user gitu. Dan ini nyambung ke poin ketiga, bahwa understanding users itu bukan cuman kerjaannya tim desain aja gitu. Ini menurut aku tuh it should be a collective team effort gitu untuk bisa empathize with the users gitu, karena ketika along the way melakukan product development, banyak sekali decision yang harus diambil, dan itu decision itu tuh nggak cuman desainer doang atau produk doang gitu ya, engineer pun bahkan harus punya sense of kira-kira user itu needs-nya apa dan kebutuhannya apa dan permasalahannya apa gitu. Jadi memang 3 hal ini tuh penting sih. Understanding users itu bukan kerjaan tim desain aja, it should be a collective team effort gitu ya. Ini kayaknya yang poin 2 dan poin 3 tuh saling berkaitan. Jadi ketika kita sadar bahwa it's not the user's job to tell us what to build, dan it's not only the designers or researchers job to understand users gitu ya, kita tuh perlu untuk at least tahu dan paham gimana caranya ngegali dan bisa berempati dengan si user gitu. Nah ini cara implementasinya gitu ya. Nah makanya untuk bisa implementasi desain proses yang baik, PM itu tuh menurut aku tuh perlu untuk paham at least basic skills-nya supaya bisa gali insights dari users gitu. Contoh misalnya ketika lagi usability testing gitu ya, mungkin kalau aku nggak tahu teman-teman cukup familiar atau nggak dengan usability testing ya. Usability testing biasanya kalau kita udah punya konsep atau kita udah punya prototype dari desain app yang mau kita bangun, kita tes dulu ke user, baru kita build gitu kan, ketika udah tahu bahwa ini oke gitu. Nah, ketika kita mau user testing nih, aku sering ngelihat bahwa misalnya nih PM gimana ini bagus nggak gitu ya, itu kan leading gitu, dan ketika user ditanya seperti itu ya udah kayak bagus-bagus aja gitu kan. Nah ini untuk hal-hal yang kayak gini nih juga perlu tahu nih PM, karena seringkali designers juga perlu untuk punya thinking partner yang juga paham dan punya sense yang sama terkait user gitu. Oke, nah ini dia. Ini salah satu contoh basic skills ya yang mungkin PM juga perlu untuk tahu gitu. Misalnya dari setiap stage itu kan pasti bisa ada teknik-teknik yang berbeda, dari teknik-teknik berbeda yang bisa di-apply gitu ya untuk ngegali insight terkait user in order to nge-involve si user kita di semua stage product development, right? Kayak misalnya ketika discovery, oh mungkin nih biasanya kayak teknik-teknik seperti user interview kayak tadi ya, kayak basic skill kalau misalnya mau nanya ke user dan mau berempati ke user tuh yang nggak bisa nge-lead dengan pertanyaan yang leading gitu ya, yang mengarahkan gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh juga mungkin hal yang perlu diperhatikan juga untuk para PM ini gitu, supaya bisa lebih gampang nih kalau mau empati sama user gitu. Jadi misalnya di discovery kita bisa coba user interview gitu ya. Terus ada tools atau teknik yang namanya user archetyping. Mungkin buat teman-teman desainer dan researcher cukup familiar, tapi mungkin ini nggak terlalu familiar untuk yang nggak terbiasa dengan desain gitu ya. Tapi ini basically adalah understanding user dan memahami needs dan kebutuhan dan permasalahan mereka yang mungkin berbeda-beda. Jadi kayak kita punya gambaran user kita ada siapa aja, variasinya, dan mereka masing-masing butuh apa gitu. Itu user archetyping. Di situ bisa ngebantu kita juga untuk
discover problemnya mereka apa, dan kira-kira solusi seperti apa yang bakalan relate dan menjawab permasalahannya mereka gitu. Terus mungkin kalau misalnya udah tahu permasalahannya apa, kita bisa berhipotesa gitu ya. Ini permasalahannya ini, solusinya A, B, C, D, E, F, G kali ya gitu. Tapi itu hipotesa, right? Nah, itu biasanya kita konsep testing dulu untuk melakukan validasi, quick and dirty validasi gitu ya. Kira-kira benar nggak sih konsep ini tuh akan ngejawab permasalahannya user gitu. Itu di fase discovery gitu ya. Terus ketika di bagian strategizing banyak sih sebenarnya tools-nya gitu ya. Tapi di sini aku tulis vision narrative. Vision narrative ini bisa ngebantu kita untuk align juga nih secara tim, sebenarnya kenapa kita nge-build ini sih, dan secara long term apa yang mau kita build, apa yang pengen kita capai gitu ya, dan kita sekarang itu seberapa jauh dari apa yang akan kita capai gitu. Itu juga another teknik yang bisa di-apply untuk tahap strategizing. Terus usability testing kayak yang tadi aku udah sebutin gitu ya, mostly mungkin usability testing itu akan ada di bagian execution ketika udah ada nih solusinya, udah ada contoh interface-nya, terus kita coba ke user gitu sebelum itu masuk ke development. Jadi ini a glimpse aja ya, sedikit teknik-teknik yang mungkin bisa kita apply juga nih untuk product development kita gitu. Nah, terus juga gimana cara implementasi lainnya gitu ya, gimana cara implementasi si desain proses ini ke dalam product development proses, of course dengan kolaborasi dengan tim desain dengan baik gitu ya. Jadi kolaborasinya antara PM dengan tim desain tuh kunci banget sih kalau berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi kunci banget untuk bisa benar-benar ngebangun produk yang resonate sama usernya gitu ya. Karena mungkin masih common juga untuk kayak sifatnya lebih assembly gitu, si PM-nya ngasih requirement, tolong dong build ini gitu misalnya. Mungkin kalau misalnya dikasih contoh gitu ya, oh nih ada funnel misalnya dari user registrasi, terus habis itu user login, habis itu ketika dia login, dia harus masuk ke sebuah journey gitu lah ya. Dan untuk masuk ke sebuah journey itu harus mencet tombol dulu misalnya kayak gitu. Terus PM-nya ini bisa aja nih, oh nih dari user registrasi sampai login, terus dia lanjut ke ke step selanjutnya itu drop-nya tinggi banget, dari 100 orang kok cuma 5 orang yang masuk. Kayaknya nih gara-gara tombolnya kurang gede nih. Gitu. Terus datanglah ke desainernya gitu kan. Tolong gedein tombolnya supaya lebih noticeable gitu. Nah, itu bukan contoh kolaborasi yang baik menurut aku. Gitu. Karena you don't come up with the why only gitu. You don't work together on the what and you don't delegate on the how gitu. Karena mereka pun si designers ini pun juga punya punya concern atau punya thoughts yang mungkin nggak kepikiran sama PM-nya gitu. Mungkin kalau misalnya PM-nya come up with the why, which means kayak problemnya dari segi user, kita tuh user kita drop loh dari 100 cuma 5 nih dari login, dia nggak lanjut lagi ke aktivasi misalnya. Karena kita nggak tahu kenapa gitu. Itu asumsi karena tombol. Gue punya asumsi bahwa ini karena tombolnya kurang gede. But what do you think? Apa yang bisa kita explore ya gitu. Nah, mungkin dari point of view desainernya punya point of view lain, nggak sesimpel tombol gitu. Emangnya apa needs-nya user bisa sampai dari login ke aktivasi gitu? Kenapa apa kira-kira apa aja possible cost-nya dia nggak bisa lanjut ke aktivasi selain karena tombolnya gitu. Pasti ada lagi trigger question yang mungkin bisa memperkaya diskusi kalian antara PM dan designer sehingga kalian bisa work together on the what gitu. Bisa jadi bukan karena tombolnya atau bukan karena desainnya gitu, tapi ternyata memang ada keengganan dari usernya untuk maju ke aktivasi misalnya
karena hal yang lain misalnya kayak gitu. Nah itu kan berarti solusinya bisa leads to other thing kan gitu. Jadi memang kolaborasi ini penting banget juga ya. Jadi pelibatan desainer itu nggak cuma di ujung ketika udah mau eksekusi gitu ya, ketika butuh pixel perfect, tapi dari awal bahkan ketika memang lagi shaping the product gitu atau shaping the strategy. Oke. Terus di sini jadi memang PM sebagai yang held accountable terhadap produknya berperan krusial untuk bisa implementasi desain proses yang baik di keseluruhan proses product development. Jadi ya tentu ya ini kayaknya cukup straightforward karena sebagai PM itu kan memang ya ibaratnya yang accountable itu PM gitu ya. No matter misalnya seberapa baik kolaborasinya dan lain-lain, tapi tetap PM yang mendrive dan accountable gitu ya. Mungkin aku mau kasih contoh dulu ketika zaman-zaman aku mungkin di Gojek ya, dulu masih di Gojek beberapa tahun yang lalu, dan kita lagi ngerjain redesign, dan itu pada saat itu mungkin practices-nya product building di Gojek juga kan beriterasi gitu ya. Pada saat itu tuh memang belum seperti sekarang gitu. Jadi memang benar-benar silo gitu antara benar-benar starting out lah. Ini ada satu project kita mau kerja bareng, tapi nggak berkoordinasi satu sama lain gitu ya. Jadi tuh ada banyak ketika kita melakukan redesign aplikasi GoRide GoCar, ada banyak sekali pushback gitu, kayak dari engineer-nya bilang apa, terus si desainernya bilang apa gitu ya, terus PM-nya bilang apa gitu. Jadi kolaborasinya tuh nggak ada gitu kan. Terus jadinya susah untuk melanjutkan proyeknya lebih lanjut gitu. Nah di sini PM itu sebenarnya jadi kunci. Pada saat itu yang terjadi adalah PM akhirnya kan karena kita nggak pernah remote working gitu ya, karena kita tuh remote working jadi jarang banget ketemu bareng, tapi dia menjadikan research sharing session itu sebagai media atau metode untuk grow the sense of teamness dan nge-grow sense of empathy towards users gitu. Jadi bahkan si dia PM ini ngewajibin nih para engineer-nya untuk hadir dalam satu sharing session gitu ya, supaya mereka bisa tahu dari point of view user tuh seperti apa. Dan ketika itu udah terjadi, itu sangat berbeda gitu ya. Semuanya jadi kayak punya satu kiblat yang sama, yaitu user needs gitu. Oh ternyata memang ada yang perlu diubah dari current design, yaitu ini karena ini gitu. Dan itu semua on the same page on that. Dan di sini peran PM ya kayak ngebuka jalan atau mengarahkan timnya gitu ya untuk bisa ngelihat sebenarnya yang dibutuhin user adalah ini gitu. Jadi memang PM jadi memegang peranan kunci sih kalau aku bilang untuk nge-grow sense of empathy ke user di timnya gitu. Oke, mungkin ini aku juga mau share. Tadi aku udah bahas dikit tentang teknik overall gitu ya, kenalan sama teknik desain yang mungkin bisa di apply ke different stages of product development. Nah ini sekarang mungkin aku mau share sedikit project yang lumayan recent di current work aku. Jadi ini benar-benar dari awal sampai akhir, dari benar-benar nol, nggak tahu mau nge-build apa, sampai sekarang udah launch piloting gitu ya. Itu memberlakukan desain proses. Jadi aku kerja bareng sama desainer aku gitu. Dan melibatkan semua tim di squad gitu ya, dari engineering sampai yang operasional pun gitu itu ikutan. Jadi pertama pada saat itu ini konteksnya mungkin aku nggak bisa share banyak secara konteks gitu ya, tapi intinya ini untuk kepala sekolah gitu. Jadi di sini kita lagi ngerjain project untuk Kemdikbud gitu. Ini untuk kepala sekolah gimana nih caranya kita bisa nge-ship produk. Tapi di sini awalnya tuh apa yang kita cari, bigger question-nya itu kita gimana caranya ngebantuin mereka untuk manage resource dengan baik gitu ya. Nah terus dari situ kita coba list down
kira-kira apa aja ya area yang bisa kita touch gitu, dan mana yang terlalu banyak stakeholder pushback atau dependency, dan mana yang masih blue ocean area atau yang belum banyak dijamah gitu ya, belum banyak kita eksplorasi gitu. Nah, di sini ada contohnya, terus di sini ada unmet needs-nya nih. Kita udah tahu, ini hasil riset juga ya. Dari hasil riset baru bisa kita brainstorming ideation seperti ini. Kita udah tahu unmet needs-nya apa, terus di sini kita ini deh, tinggal masukin how might we-nya. Kira-kira yang terlintas di kepala kita tuh apa nih untuk menjawab unmet needs tersebut. Dan ada ideation. Jadi semuanya tuh bisa berpartisipasi gitu ya. Ini salah satu contoh yang bisa digunakan juga untuk ngediscover what to build gitu. Terus akhirnya ya keluar ideas dan next step, dan itu salah satu proses design thinking atau proses designing di discovering what to build. Terus di satu lagi ketika kita strategizing, defining value proposition-nya apa nih, udah banyak nih misalnya solusinya kayaknya ini works, tapi kayak udah banyak apa yang ngebedain kita dengan existing solution gitu. Nah, di sini ada analisa dengan kompetitor yang udah ada, dan kita coba cari yang di tengah-tengahnya nih apa nih yang belum ter-tap in gitu ya. Dan yaudah, itu yang contoh strategizing defining value proposition. Terus ini juga dari hasil setelah rilis gitu ya, akhirnya udah rilis, terus di sini kita setim yang juga difasilitasi oleh desainer itu mengevaluate, melakukan user interview dan user survey untuk tahu sebenarnya apa aja permasalahan dari produk yang udah kita build ini gitu. Kita nyangka ini solusi, tapi bener nggak sih ini solusi? Satu, itu yang kita cari tahu. Terus yang kedua, solusi ini sebenarnya menghadirkan permasalahan baru lagi atau enggak sih gitu ya. Ini dua hal yang kita coba gali gitu ya. Nah, dari situ kita udah tahu, oh ternyata ini hasil evaluasinya, dan setelah itu hasil evaluasi itu membantu kita untuk ngedefine what to iterate next gitu ya. Jadi kan produk itu pasti cycle ya, iteration over iteration gitu ya, perbaikan over perbaikan. Nah, di sini perbaikannya itu berdasarkan dari hasil riset yang tadi udah kita lakukan gitu. Jadi ada 3 hal yang ternyata harus kita perbaiki nih gitu, dan inilah yang kita jadikan ideas for new features gitu untuk iterasi selanjutnya. Jadi itu mungkin ya salah satu gambaran yang aku cepat aja